Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muqayyim, mahasiswa PJJ PAI Winsiber Syekh Nurjati, kelas C2 semester 4. Ingin mempresentasikan mata kuliah digital kitab kuning yang diampu oleh Bapak dosen Asep Hamdani. Dengan ini saya bertugas untuk membacakan kitab Ta'limul Muta'allim yang berjudul Faslun fil Wara'i fi Halit Ta'allumi. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pasal ini akan menjelaskan tentang wira'i atau wara', menjaga diri dari perkara yang haram. Fi halit ta'allumi, ketika mencari ilmu. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal bab, diriwayatkan oleh sebagian ulama pada bab ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya beliau bersabda, man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi thalathati asya'a. Man lam yatawarra, barang siapa yang tidak wara, tidak wira'i, tidak menjaga diri dari perkara haram ketika mencari ilmu, ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi thalathati asya'a, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi cobaan pada orang tersebut dengan 3 hal atau 3 perkara. Salah satu di antaranya imma yumitahu fi syababih, ada kalanya Allah mematikan di waktu mudanya. Jadi sebelum usia tua sudah wafat dulu. Lagi belajar sudah wafat. Au yuqi'ahu fi saratiki, atau orang tersebut ditempatkan di pedesaan. Terus au yabtaliyahu bihikmati sultan, atau mendapat cobaan menjadi pegawai pemerintah. Kadang-kadang Bapak dosen, saya mikir saya ini mendapat tempat yang jauh dan diploksok. Apa ini bukan cobaan dari Allah? Ya, mudah-mudahan bukan cobaan, tapi ini bagian dari kehendak Allah untuk menggerakkan orang-orang yang ada di ploksok ini agar supaya mengingatnya. Juga kawan-kawan, orang yang menjadi pegawai pemerintah itu, kalau menurut kitab ini, bagian daripada cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famahma kana talibul ilmi awra'a kana ilmuhu anfa'a wa ta'allumu alahu aisara wa fawaiduhu aktsara. Selama orang yang mencari ilmu itu lebih wira'i, maka ilmunya akan lebih bermanfaat. Kalau orangnya waro lagi mencari ilmunya, berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau yang berbuat maksiat, dihindari, insya Allah ilmunya akan lebih bermanfaat. Wa ta'allumu lahu aisara, dan belajarnya lebih mudah. Wa fawaidu aktsara, dan memperoleh faidah-faidah yang lebih banyak dibanding orang-orang yang tidak waro.
Di antaranya wa minal wara'i ayatakharraza anisyibai wa kasratin naumi wa kasratil kalami fi ma la yanfa'u. Sebagian dari wara' itu ialah menjaga diri dari kekayaan, dari kekenyangan, wa kasratin naumi juga dari banyak tidur, wa kasratil kalami dan banyak berbicara, fi ma la yanfa'u yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya. Wa yatakharraza anil akli ta'am wa yatakharraza an akli ta'amil suki, dan diantaranya juga harus menghindari makanan-makanan yang ada di pasar. In amkana li anna ta'ama suki aqrabu ilan najasah. Jika bisa tidak memakan makanan dari pasar, maka hindarilah makanan pasar itu, karena makanan pasar tersebut aqrabu ilan najasah wal khobathati, sangat mungkin sekali terkena najis atau terkena kotoran. Wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala, dan jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqrabu ilal ghaflati, tapi sangat dekat untuk lupanya itu. Wali anna absaral fuqara'i taqau alaihi, dan bagi penglihatan orang-orang fakir itu akan sangat menyakiti mengetahui makanan-makanan tersebut itu, melihatnya ya sangat menyakiti bagi mereka. Fayata'adzana bidzalika fatadhabu barakatuh, sehingga yang ada hanya bagi orang fakir nih hanya keinginan, karena yang demikian itu justru membuat sakit hati para orang-orang fakir. Fatadhabu barakatuhu, sehingga menjadi kehilangan keberkahannya tersebut, berkah makanannya. Jadi kalau lebih baik itu kita menghindari makanan-makanan yang cepat saji dari pasar, apalagi makannya di pasarnya. Saya dulu di pondok pesantren saya itu kalau makan di pasar itu ketahuan sama kiai udah pasti dimarahin. Jangankan makan di pasar, makan mie ayam saja, mie ayam. Kalau makannya di warung mie ayamnya itu dimarahin sama kiai. Kenapa? Alasannya kotor itu katanya. Nyuci mangkok satu ember itu dicuci di situ semua, nggak ada air yang untuk membersihkannya. Jadi air yang bekas nyuci mangkok untuk nyuci mangkok lagi. Nah itu bagi kiai saya bahkan bukan hanya kotor, bisa saja kalau itu terkena najis, bisa najis semua, sehingga makanan-makanan tersebut bisa jadi haram. Nah disinilah menghindarinya makanan yang harus dihindari sama kita yang lagi belajar. Nah saya itu sebetulnya pengen menjelaskan yang lebih luas lagi, karena waktunya terbatas. Mungkin sampai sini dulu, mohon koreksinya Pak dosen, dan mohon keikhlasan Pak dosen untuk mempelajari apa yang saya presentasikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.